Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita eh, di video kali ini dalam mata pelajaran T1 kita akan melanjutkan dari materi minggu kemarin untuk materi daring. Hari ini kita akan membahas bagaimana metodenya cara untuk mengkonfigurasikan akses point. Di dalam materi ini saya akan mencoba memberi gambaran mengenai topologi untuk konfigurasi akses point, seperti apa saja dari jenis misalnya akses point indoor, akses point outdoor, lalu akses point yang bagaimana caranya mengkonfigurasi yang jikalau misalnya akses pointnya memiliki akses point satu lokasi memiliki akses point yang sangat banyak, seperti itu. Oke, kita akan mulai saja. Kalau minggu kemarin pernah kita bahas perangkat WiFi itu dikenal dengan istilah penerus sinyal dan penerima sinyal. Ya. Materi ini sampai selanjutnya kita akan fokus ke perangkatnya, yaitu akses point. Oke, dimana pada materi-materi sebelumnya kita telah membahas yang namanya akses point itu ada yang akses point indoor dan akses point outdoor. Nah, saya mempunyai dua buah gambar topologi. Mungkin di sini yang berbeda mungkin dari kalau ini kan user atau disebut dengan end device-nya ya adalah user dan laptop. Nah, ini boleh dikatakan dengan sebuah gerbang antara jaringan wireless LAN dengan wireless WAN atau kabel WAN. Itu adalah biasanya di ujungnya itu menggunakan beberapa perangkat. Nah, pada contoh gambar ini saya menggambarkan batasan WAN-nya, yaitu di sini menggunakan perangkat router buat mikrotik, dan satu lagi gambarnya perangkat modem dari ISP. Misalnya di sini ISP-nya untuk home atau office atau rumahan atau kantoran. Pada umumnya itu ada yang menggunakan IndiHome, ada yang menggunakan First Media, ada yang menggunakan Megavision atau dan lain-lain ya, masih banyak lagi. Nah, kalau sebelumnya saya pernah menjelaskan yang namanya access point itu terdiri dari dua, yaitu yang pertama ada access point indoor, lalu yang berikutnya ada access point outdoor. Nah, dari jenis access point ini di mana yang membedakan adalah sebuah access point indoor yang artinya didesain khusus untuk di dalam ruangan. Nah, kalau untuk yang outdoor itu memang khusus didesain berada di luar ruangan, atau boleh dikatakan yang setiap harinya bisa terkena sinar matahari atau hujan panas, seperti itu. Sedangkan untuk indoor artinya ya kebutuhan untuk dalam ruangan ya. Kalau misalnya ada sampai terkena, anggaplah ada sebuah zat cair misalnya terkena ini, ya bisa mengakibatkan kemungkinan korsleting seperti itu. Nah, pada topologi ini mungkin saya akan bahas satu persatu antara indoor dengan outdoor. Lalu di sini ada tambahan satu lagi, ini menggunakan access point yang memang jika dalam satu lokasi itu memiliki lebih dari 5, lebih dari 10 titik access point. Nah, nanti penggunaannya pada umumnya untuk saat ini
menggunakan perangkat seperti apa ya. Nah, pada topologi seperti ini saya gambarkan dulu seperti ini. Misalnya topologi seperti ini, kalau saya lingkari seperti ini, kita berada di local area network untuk WLAN-nya ya, yang gambar seperti ini. Sedangkan ini batasan misalnya antara perangkat LAN kita dengan WAN ya di sini. WAN atau internet lah, seperti itu. Nah, sekarang untuk yang saya mengambil contoh ini menggunakan merek TP-Link ya. Untuk topologinya nah, yang pernah saya bahas yaitu untuk access point itu sendiri ada dua tipe. Yang pertama itu ini sebuah access point yang didesain dia ada access point router ya. Jadi ini kita bisa konfigurasikan bisa sebagai access point, bisa juga sebagai router. Sedangkan yang bawah ini untuk hanya access point saja ya. Nah, apa bedanya ya? Pernah kita bahas bahwa jika ada sebuah perangkat access point yang memiliki port di back panelnya, di port back panelnya ada yang berwarna biru, ada yang berwarna kuning, itu berwarna kuning itu sudah merupakan sebuah access point router. Tapi jika di back panel access point itu hanya satu port yang ada yang dimiliki, itu hanya berfungsi sebagai access point saja. Nah, cara konfigurasinya dari kedua tipe access point ini hampir sama ya, hampir sama, tidak jauh berbeda. Nah, dalam sebuah perangkat access point umumnya, kalau kita lihat di back panel di belakang, yaitu ada seperti ini, mungkin sudah pernah saya jelaskan. Ada sumber tegangan, ada port untuk sumber tegangan, dia sumber tegangannya DC, ada yang 9 volt, ada yang 12 volt, ada yang sampai 15 volt juga ada ya. Untuk yang access point saja juga sama seperti ini. Lalu konfigurasi atau penyambungannya seperti apa? Nah, kalau misalnya pada sebuah kondisi yang dimana kita hanya untuk latihan atau belajar saja, mungkin yang kita butuhkan yang pertama adalah access point, yang keduanya yaitu itu kabel UTP. Nah, ini kabel UTP yang nanti kita sambung ke laptop ya. Seperti ini. Kabel UTP-nya tipe jenis apa? Kabel UTP-nya itu bersifat jenisnya jenis straight ya, artinya kalau dari mata pelajaran di kelas 10 ya sudah pernah dipelajari jenis straight, kebutuhan untuk apa, jenis cross atau crossover itu kegunaan untuk apa. Nah, untuk konfigurasi access point kita membutuhkan UTP yang nggak harus terlalu panjang, ya cukup dengan kepanjangan 1 meter saja. Ada access point, ada kabel, saya tulis dulu di sini. Ada kabel UTP, tipenya straight. Tipenya straight.
UTP straight ya. Lalu bisa akses point bisa laptop ya. Di sini bisa laptop atau PC. Nah, bahkan untuk saat ini sudah juga kita bisa gunakan yang namanya Android ya, seperti ini. Nah, tapi untuk contoh di sini saya akan menggunakan misalnya laptop. Jadi kebutuhannya perangkat akses pointnya UTP, kabel UTP dan laptop, seperti itu. Nah, sekarang kalau misal dilihat dari beberapa port yang ada di sini, kita lebih atau kita nanti tujuannya akan dipasangkan ke port mana saja. Kalau misal dari standar defaultnya ini untuk ujung sebelah sini kita bisa menyambungkan ke port mana saja. Kebetulan di sini ada 4 port untuk warna kuning, 1 port untuk warna biru. Kita bisa menyambungkan ke port yang warna kuning silahkan, dan warna biru silahkan. Nanti di mana yang pada kondisi defaultnya, kalau dilihat di dus atau di buku manualnya itu pasti akan ada keterangan berapa itu biasa ada user, misalnya umumnya ada admin, lalu ada password, umumnya ada yang admin, ada juga yang misalnya 1 2 3 4 5 misalnya seperti itu. Lalu ada IP default itu biasanya ada yang seperti ini 192.168.1.1. Ini tergantung dari merek ya. Ada yang 2.1 ya, ada yang 10.1, itu macam-macam ya. Lalu misalnya ini 1.1 misalnya. Lalu ada yang sudah menggunakan SSID default. Apa itu SSID? Untuk SSID mungkin belum kita bahas. SSID itu biasa disebut dengan istilah sederhananya nama wifi-nya apa, seperti itu. Nah, biasanya kalau misalnya ini tergantung dari jenis merek akses point, biasanya suka selalu di tempeling seperti ini. Lalu di sininya ada keterangan menggunakan MAC address akses point itu. Misalnya ya sini. Misalnya contohnya AF.210 ya. Untuk MAC address, kalau kalian belajar dasar komputer itu, ini MAC address ini menggunakan yang namanya bilangan heksadesimal ya. Apa aja bilangan heksadesimal dari A sampai Z, lalu angkanya 0 sampai 6 ya. Nah, biasa seperti ini. Nah, ini bagaimana kondisinya kalau misalnya seperti ini? Misalnya di sini akses point ini IP-nya 192.168.1.1. Nah, kalau ada yang seperti ini berarti laptop kita konfigurasi IP-nya juga secara manual. Syaratnya harus dalam network yang sama. Misalnya IP kita setting 192.168.1.1
2 misalnya, seperti itu ya. Jangan kita mention 1.1 juga, karena 1.1 sudah dimiliki oleh access point, nanti akan terjadi konflik IP, makanya kita ganti, misalnya kita sebut manual titik 2. Nah, ini kalau dalam kasus seperti ini. Tapi pada umumnya kalau access point untuk saat ini, untuk teknologi sekarang, dia sudah defaultnya sudah menggunakan yang namanya DHCP server, sehingga ketika klien atau kita ingin mengkonfigurasikan, kita nggak perlu menggunakan IP secara manual ya. Kita akan mendapatkan IP secara otomatis dari access point ini. Nah, untuk video konfigurasinya mungkin saya akan berikan dengan materi setelah PTS ya. Setelah ada ujian PTS nanti ada materinya kita menggunakan konfigurasi access point. Nah, untuk yang access point router. Nah, untuk yang access point saja ya, mungkin caranya hampir sama seperti ini, keterangannya pun sama seperti ini gitu. Nah, lalu berikutnya, bagaimana dengan yang outdoor? Untuk yang outdoor juga mungkin hampir sama. Kita syaratnya yaitu unit access point-nya, lalu kabel UTP. Nah, kalau di sini untuk kabel UTP-nya yang dibutuhkan ini adalah satu kabel, tapi kalau untuk yang outdoor itu kita membutuhkan 2 UTP atau 2 kabel UTP. Nah, seperti ini. Oke. Bisa dilihat dari gambarnya mungkin agak berbeda ya. Secara fisiknya ini sangat tertutup, artinya memang untuk dipergunakan di outdoor yang rentan terhadap cuaca ya, hujan, panas seperti itu, dan tahan air pastinya ya. Nah, untuk penampakan fisiknya seperti ini. Kalau saya perbesar ya, ini ada semacam penutupnya. Lalu di sini ada satu port RJ45, ada tambahan untuk antena eksternal, ada tombol atau klip yang bisa untuk di reset factory, lalu ada kabel ground ya. Mungkin hampir secara umumnya seperti ini. Lalu setiap pembelian perangkat ini, kita tidak hanya dapat access point dan adaptor, tapi kita mendapatkan yang namanya PoE ya. Apa itu PoE? Nah, PoE itu singkatan dari Power over Ethernet. Artinya yang namanya sebuah outdoor, jika diimplementasikan di jaringan realnya, artinya dia berada di luar ruangan, atau pada umumnya ini kita pasang di sebuah tower ya, dengan minimal ketinggian antara 10 meter sampai ya 30 meter lah. Jadi makanya menggunakan yang namanya sebuah PoE ya. Kalau ini untuk pemakaian indoor, artinya ini disimpan di ruangan, misalnya di sebuah meja, lalu yang dekat dengan sumber listrik. Nah, bagaimana dengan yang outdoor? Kalau yang outdoor, kalau ini kita simpan di ketinggian 10 meter sampai 30 meter, sangat tidak memungkinkan jika kita menyambungkan sebuah kabel listrik untuk adaptor ini sepanjang 30 meter dari permukaan tanah. Makanya ini menggunakan PoE atau Power over Ethernet. Jadi sumber listrik yang ada di sini, oke, ini ke sumber listrik adaptor ya.
eh, DC antara 12 volt sampai 24 volt, lalu tegangan 230 volt, ini tegangan AC-nya ya, tegangan AC listrik rumahan. Nah, contoh kalau misalnya saya menggunakan access point ini ya, dengan dari dalam rumah sampai ke ketinggian tower 30 meter, saya misalnya menggunakan kabel UTP. Misalnya di sini kabel UTP-nya sepanjang 30 meter, misal saya menggunakan kabel 40 meter ya, 40 meter. Nah, agar kondisi kabel yang sangat jauh 40 meter ya, yang bisa mengalir listrik dari PoE ke perangkat access point, saya sudah tidak menggunakan kabel UTP ya, tapi saya menggunakan kabel STP ya. Karena kabel STP memang dikhususkan untuk perangkat-perangkat outdoor, tapi kalau kabel UTP hanya sebatas belajar untuk konfigurasi ya, nggak apa-apa menggunakan kabel UTP. Tapi kalau pada kenyataan di lapangannya ini wajib menggunakan kabel STP ya. Nah, di sini saya menggunakan kabel UTP sepanjang 40 meter dari sumbernya access point outdoor ke PoE ya. Dari PoE di sini ya, saya sambungkan ke sini, ada keterangannya, saya sambungkan ke, ada tulisan PoE nya. Lalu untuk kabel UTP yang saya buat satu lagi, untuk saya konfigurasikan ke sini, misalnya ke laptop ya. Dari port yang keterangan ada keterangan tulisan LAN, saya harus hubungkan ke laptop. Nah, untuk keterangannya pun sama ya. Di sini ada standar yang sudah ditentukan, yaitu ada usernya, misalnya admin, passwordnya admin atau 12345, lalu ada IP default. Nah, IP defaultnya ada yang 1.1 atau langsung ada yang 1. Host terakhir 1.254 seperti itu ya. Nah, ini untuk wireless outdoor ya. Nah, mungkin kalau untuk topologi penggunaan dengan ini ya, RB Microtik seperti ini susunan posisinya agak berbeda. Mungkin nanti posisi Microtik setelah PoE ya. Kalau untuk yang access point router ini bisa posisi untuk router buat Microtik ini bisa di seperti ini ya. Dari router Microtik dari sini misalnya ke access point ya, seperti ini. Sedangkan untuk yang outdoor ini, dari outdoor PoE nanti langsung masuknya bisa ke router buat Microtik, atau kita menggunakan misalnya modem ya, seperti itu. Nah, ini penggunaan untuk outdoor ya. Nah, ada lagi sebuah access point yang digunakan jika dalam sebuah lokasi ya. Jika dalam sebuah lokasi untuk penggunaan access point itu, atau memiliki beberapa banyak titik akses, misalnya contoh seperti hotel, lalu seperti perkantoran yang sangat
banyak sekali membutuhkan access point, lebih dari 10. Nah, ini ada salah satu produk, mungkin tidak hanya produk ini, di produk lain pun sama ada, yaitu unit access point. Lalu nanti ini sama menggunakan PoE juga dengan tegangannya 24 volt ya, menggunakan di sini dari access point ini ke port PoE, lalu dari port LAN ini sambung ke ini bisa ke ini bisa ke router atau ke switch ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa sampai ke konfigurasi access point untuk ini ya. Nah, untuk dari ketiga ini ya, untuk access point router indoor lalu outdoor ya, lalu access point yang menggunakan access point saja, dimana nanti di sebuah laptop ini kita mengkonfigurasikan ada beberapa yang harus kita gunakan. Yang pertama itu ini menggunakan yang namanya ya, dari ketiga ini kita menggunakan yang namanya web base ya. Jadi kita akan mengakses si IP default ini, IP access point ini di web ya. Nah, berbeda dengan yang ini tipenya menggunakan atau modenya menggunakan aplikasi. Misalnya kalau dari ini kebetulan ini Unify ya, aplikasi Unify controller ya, seperti ini. Nah, nanti aplikasi Unify controllernya diinstalkan di laptop atau PC ya. Nanti setelah diinstal kita jalankan, nanti akan terdeteksi di aplikasi di controller ini berapa access point yang terpasang yang berada di lokasi wireless LAN ini gitu ya. Nah, bisa saya contohkan, misalnya contoh saya akan coba di YouTube ya. Saya coba YouTube. Di sini banyak sekali jika ingin mengetahui misalnya seperti ini. Konfigurasi access point TP-Link misalnya. Ini aja misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rank extender atau wifi extender TP-Link WR ke LAN yang ada di PC kita. Selanjutnya kita sambungkan juga LAN dari sumber WR840N nya, sehingga kita bisa masuk ke halaman settingan home routernya. Oke, sekarang kita colokkan dulu powernya. Oke, jika sudah, kita buka kembali halaman network and sharing yang ada di control panel. Lalu pilih change adapter lagi, lalu kita aktifkan port LAN-nya. IP laptop kita samakan dengan networknya dengan access point. Nah, contoh seperti ini ya. Lalu kita buka browser.
lalu mengetikkan IP default kemudian enter. Ya, sekarang kita sudah bisa masuk ke halaman home routernya. Selanjutnya kita masukkan saja user dan password bawaannya. Kalau belum dirubah, maka user dan passwordnya adalah user admin dan password admin. Oke, sekarang kita sudah berhasil masuk ke halaman home routernya, mau itu melalui wifi ataupun melalui kabel. Lalu kita klik next lagi. Dan di sini kita bisa menyeting nama wifi untuk WR840N yang kita gunakan. Sobat bebas mau memberi nama apa saja. Oke, berikutnya yang TP-Link outdoor. Halo semuanya, kita jumpa lagi di channel Pusat Cara-Cara. Pada video kali ini saya akan menjelaskan poin ini agar bisa bekerja sesuai dengan keinginan kita. Alamat IP atau IP address dari access point ini standarnya atau defaultnya kita bisa lihat di buku panduan. Jadi dia alamatnya menggunakan alamat ini. Nah ini ya, 192.168.0.254 ya. Setting dulu IP address and sharing center. Kemudian kita pilih saja Inggris, kemudian kita klik I agree, kemudian kita klik. Sudah masuk ke browser, lalu mengetikkan IP default dari access point outdoor ya. Saya akan coba lagi kasih contoh untuk setting access point controller. Nah, contoh seperti ini lah. Akses itu aja, jadi untuk kapasitasnya bukan LAN tapi PO ya, ini PC nya ya. Oke, Ini berapa ya, controller yang menggunakan Unify controller, tapi masih menggunakan web base juga gitu ya di sini. Seperti ini. Nah. Oke. Nah, itu dari beberapa cara atau metode untuk konfigurasi access point, baik itu access point indoor maupun access point outdoor ya. Seperti ini. Nah, untuk video selanjutnya ya saya akan membahas langsung ke fokus misalnya ke access point router atau access point saja ya. Untuk sementara access point outdoor, setelah nanti ini selesai baru ke access point outdoor, lalu setelah access point outdoor lalu ke mikrotik wireless ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Silakan, nanti akan ada penugasan di Google Classroom, materinya mengenai ya konfigurasi untuk access point router atau access point. Lalu silakan kerjakan dan kumpulkan tugasnya sesuai dengan waktu yang ditentukan. Saya ucapkan terima kasih sebelumnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.